Aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga aku selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maka buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante ti saranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang teta me bante dutiyampi ahang bante ti saranena saha panca silam damang yacami anugahang katwa silang teta me bante
Tatiyampi ahang bante ti saranena saha Pancasilam damang yacami anugahang katwa silang teta me bante yamahang wadami tang wateta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sangghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sangghang saranang gacchami. Ti sarana ganang paripunnang Panatipata wera manisika padang samadhyami. Adina dana wera manisika padang samadhyami. Kame sumicacara wera manisika padang samadhyami. Kame sumicacara wera manisika padang samadhyami. Musawada wera manisika padang samadhyami. Surame raya maja pamadadhana wera manisika padang samadhyami. Idang me punyang asawakaya wahang hotu idang me silam nibbanasa pacayo hotu ti sarana saha pancasila damang sadukang katua pamadina sampatita. Baik, selamat pagi semua para upasaka upasika. Semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat, ya. Kembali lagi kita bertemu setelah 1 minggu. Anda semua, kita semua disibukkan dengan urusan duniawi. Maka saat ini adalah saat yang tepat, saat yang bagus, ya. Di dalam 1 minggu kita sediakan waktu 2 jam untuk mendengarkan informasi-informasi tentang atau informasi-informasi yang perlu, yang kita perlukan
dan bermanfaat untuk membangun kehidupan kita, ya. Saya sangat concern pada hal-hal yang memang bermanfaat kita perlukan untuk membangun satu kehidupan kita masing-masing, ya, sehingga kita bisa mempunyai kehidupan yang berkualitas. Dengan kata lain, kita menjadi manusia akhirnya tidak menyia-nyiakan kehidupan kita kali ini, ya, hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Banyak sekali manusia yang tidak memahami Dhamma. Dia sejak lahir sampai kemudian meninggal dunia hanya mengisi kehidupannya dengan aktivitas-aktivitas yang mereka terima begitu saja dari leluhurnya, bahwa kehidupan hanyalah lahir, sekolah, lulus, bekerja, menikah, punya anak, punya cucu, game over. Ya, tidak ada kegiatan yang lain, hanya rute itu yang banyak dilalui oleh manusia di muka bumi ini, sehingga kalau mereka tidak mempunyai orientasi yang benar, yang baik, maka mereka akan menghabiskan satu kehidupan tanpa pernah mengalami apa yang saya sering sebut sebagai satu pertumbuhan, perkembangan spiritual, di mana kualitas-kualitas spiritual kita meningkat. Karena sesungguhnya tujuan kehidupan adalah untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan kualitas-kualitas spiritual kita. Apa sih kualitas-kualitas spiritual kita? Menumbuhkan dan mengembangkan meta, cinta kasih kita, ya. Kita yang mungkin kemarin belum mempunyai hati yang penuh cinta kasih, dengan latihan yang tekun, sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita latih, akhirnya kita bisa menjadi seorang manusia yang hatinya penuh dengan cinta kasih. Cinta kasih karena hanya mengharapkan makhluk apapun, siapapun juga untuk berbahagia. Kita tidak ingin mengganggu kebahagiaan makhluk lain. Kita tidak ingin menghancurkan kebahagiaan makhluk lain. Dan kita bisa mengapresiasi apabila kita melihat atau mendengar ada makhluk yang sedang berbahagia. Nah, kualitas hati yang demikian ini bukanlah kualitas hati yang kita semua peroleh pada saat kita lahir di dunia ini. Tidak. Ini adalah kualitas yang harus kita latih, ya, harus kita latih, ya. Dan inilah mengapa yang menarik di dalam Buddhisme adalah bahwa Buddha tidak hanya mengajarkan bahwa cinta kasih itu bagus, kewelas asihan itu bagus, kebijaksanaan itu bagus, kesabaran itu bagus. Tidak hanya Buddha menunjukkan bahwa hal-hal tersebut adalah baik, tetapi lebih jauh dari itu Buddha juga menunjukkan jalan, cara bagaimana kita melatihnya, sehingga akhirnya kita bisa menjadi seorang yang penuh cinta kasih, penuh kewelas asihan, penuh dengan kebijaksanaan dan sabar, dan kualitas-kualitas hati yang lain lagi yang positif, ya. Nah, itu tujuan dari kehidupan kita. Saya tidak akan bosan-bosan untuk senantiasa mengingatkan Anda semua bahwa tujuan di dalam kehidupan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hati yang baik gitu, ya. Nah, Anda tentu pernah mendengar parami, kesempurnaan, ya. Di dalam Buddhisme kita mengenal ada 10 kesempurnaan yang harus kita latih supaya menjadi sempurna, ya. Pada saat 10 parami itu sempurna, maka kita akan menjadi manusia yang tercerahkan, ya. Tetapi di dalam proses menuju kesempurnaan, ya, semakin parami-parami kita itu berkembang, ya, maka kualitas hidup kita meningkat secara paralel, ya. Apa sih parami-parami? 10 parami Anda bisa baca di dalam di buku-buku kita tentang Buddhism, ya. Saya ingin sebutkan beberapa. Parami yang harus kita latih adalah kemurahan hati, ya. Jangan pernah menyerah dengan dengan keadaan batin Anda. Kalau saat ini keadaan batin Anda masih belum murah hati, jangan kemudian berpikir ya memang ini sudah menjadi sifat saya, memang saya sudah menjadi takdir saya bahwa saya dilahirkan sebagai manusia yang pelit. Nah, mari kita nikmati kepelitan kita. Tidak, ya. Semua pada hakikatnya karena faktanya kita masih terlahir lagi
di dalam kehidupan ini, masih mengambil kelahiran lagi, ini menandakan bahwa masih banyak kualitas-kualitas hati kita yang belum benar, yang perlu dilatih. Jadi semua dari kita ini memang belum sempurna di dalam hal kemurahan hati, di dalam parami yang kedua adalah sila-sila kita, di dalam meta kita, cinta kasih kita, semua memang kita belum sempurna. Tetapi ya, ini yang menarik di dalam Buddhism, bahwa Buddha menunjukkan atau memberikan jalan dan cara bagaimana untuk melatihnya. Ya. Nah, salah satu jalan yang ditunjukkan oleh Buddha adalah dengan mengikuti apa yang diajarkan di Manggala Sutta ini, ya. Di dalam sutta ini Buddha menunjukkan kepada kita 38 poin, ya, yang apabila kita latih dari poin pertama hingga poin terakhir, maka kita akan menjadi manusia yang sempurna. Ya, ini adalah sutta yang sudah mencakup secara keseluruhan, all inclusive. Artinya apa? Seandainya pun ya Anda tidak mempraktekkan sutta yang lain, Anda hanya mempraktekkan Manggala Sutta 37 poin yang ada di dalam sutta ini, maka itu pun sudah cukup buat Anda untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Kualitas kehidupan Anda pasti akan tumbuh dan berkembang. Ya, hati Anda akan menjadi subur, penuh cinta kasih, sabar dan lain sebagainya. Nah, inilah mengapa kembali lagi mendengarkan Dhamma di dalam 7 hari 2 jam mendengarkan Dhamma menjadi sangat penting sekali. Karena apa? Karena mendengarkan Dhamma manfaatnya, yang pertama, kalau mungkin selama hari-hari kemarin hati kita masih menuju ke arah yang salah, orientasi kita masih keliru, menuju mengalir ke arah keduniawian, maka pada hari Minggu ini kita mendengarkan Dhamma, kita betulkan arah yang salah itu, kita betulkan, kemudian kita kembali lagi ke jalur yang benar, ke tujuan yang benar, bahwa ternyata sesungguhnya tujuan di dalam kehidupan ini adalah melatih hati kita supaya menjadi murah hati, penuh cinta kasih, bijaksana, sabar dan lain sebagainya. Dunia hanyalah alat bantu yang bisa membantu kita gunakan untuk melatih kualitas-kualitas hati yang positif tadi. Tetapi ya, banyak sekali manusia menghabiskan satu kehidupannya dengan sia-sia karena mereka salah orientasi, salah arah, sehingga akhirnya mereka menjalankan kehidupannya menuju ke arah yang keliru, terjebak kepada hal-hal yang bersifat material. Ya, ingat, kehidupan kita itu lebih pada fenomena yang bersifat non material. Batin itu adalah non material, non materi. Ya, kebahagiaan ada di batin, bukan di materi, ya. Oleh karena itu, ya, mereka yang terjebak kepada keduniawian, terjebak pada hal-hal yang bersifat material, akhirnya di usia-usia akhir mereka akan mulai menyadari betapa mereka telah menyia-nyiakan kehidupannya, ya, kehidupannya telah kosong, tidak bermakna karena sejak muda sampai hari ini tidak pernah melatih untuk menumbuh dan mengembangkan kualitas-kualitas hati yang positif. Atau mungkin sebaliknya, yang seperti yang pernah saya katakan beberapa minggu yang lalu, bahwa sesungguhnya semua manusia itu ingin berbuat baik. Sesungguhnya semua manusia itu ingin mempunyai hati yang penuh cinta kasih. Sesungguhnya semua manusia itu ingin mempunyai hati yang penuh kewelas asihan. Sesungguhnya menurut mereka apa yang mereka lakukan sejak lahir sampai hari ini adalah perbuatan yang didorong oleh cinta kasih, kewelas asihan, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata bukan. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai informasi yang cukup dari Dhamma, dari apa yang diajarkan oleh Buddha. Apa yang menurut mereka adalah cinta kasih, ternyata bukan cinta kasih. Ternyata adalah pelekatan, ternyata adalah keserakahan, ternyata adalah ego dan lain sebagainya. Apa yang menurut mereka kebijaksanaan, ternyata bukan kebijaksanaan. Apa yang menurut mereka adalah kemurahan hati, ternyata bukan kemurahan hati. Dan inilah karena semua manusia pada hakikatnya ingin menjadi baik, akan tetapi banyak sekali yang pada akhirnya tidak juga menjadi baik, semata-mata karena mereka tidak mempunyai ilmu yang cukup
tidak mempunyai informasi yang cukup tentang apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan tidak baik, akhirnya mereka mencampur adukkan dan keliru memahami perbuatan tidak baik sebagai perbuatan yang baik. Dan sebaliknya, menyadari perbuatan baik sebagai perbuatan yang tidak baik. Akhirnya yang mereka tumbuh dan kembangkan adalah hal-hal yang tidak baik. Inilah mengapa neraka penuh. Inilah mengapa makhluk yang paling banyak itu jenisnya ya, itu di alam binatang. Oleh karena itu banyak binatang. Karena mereka dulu mungkin adalah manusia. Pasti mereka di satu kehidupan lampaunya, salah satu kehidupan lampaunya pasti mereka pernah menjadi manusia. Tetapi mereka keliru menginterpretasikan perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Menurut mereka, mereka sudah melakukan perbuatan baik, ternyata itu adalah perbuatan tidak baik yang hanya akan menghasilkan penderitaan dan kelahiran di alam yang tidak baik. Nah, inilah mengapa kembali lagi, belajar tentang apa yang benar-benar diajarkan di Buddha, di kitab suci kita menjadi penting sekali. Karena kitab suci ini berisi ajaran-ajaran yang menunjukkan data yang akurat tentang apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan tidak baik, tentang apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan ini dan apa yang tidak perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ini sangat penting sekali. Jadi Anda harus tahu di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang harus Anda lakukan dan ada hal-hal yang tidak perlu Anda lakukan. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, berusahalah berkumpul dengan orang yang bijaksana, menjauhilah bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, menghormati mereka yang pantas untuk dihormati, tinggal di tempat yang strategis, telah melakukan banyak perbuatan baik, dan semuanya apa yang sudah kita pelajari di Sutta, di Manggala Sutta ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu, Manggala Sutta saya berikan subjudul menjadi sebuah blessing atau pertanda baik yang harus kita ciptakan. Ya, harus kita ciptakan. Ya, harus kita ciptakan. Kita harus memberkahi diri kita sendiri. Jangan menunggu berkah dari makhluk lain, ya. Jangan meminta makhluk lain untuk berkahilah saya. No, Anda harus memberkahi diri Anda sendiri. Karena Anda adalah pencipta dari kehidupan Anda sendiri. Jadilah arsitek yang baik buat kehidupan Anda sendiri. Nah, dunia sudah berkembang sedemikian pesatnya, ya. Bagus sekali kalau Anda suka melihat astronomi ya. Kalau saya itu suka melihat galaksi, alam semesta, itu saya suka gitu. Baru-baru ini saya melihat bagaimana manfaat atau kontribusi yang diberikan oleh teleskop Hubble, yang namanya Hubble. Ada kan di online itu banyak film-film tentang antariksa itu. Coba Anda, kalau Anda menyempatkan diri untuk melihat bahwa ternyata alam kita ini tanpa batas. Ya, alam semesta kita ini tanpa batas. Ya, jangan pernah berpikir bahwa angkasa ini batasnya di garis di warna biru di atas sana. Memang kelihatannya warnanya biru, tapi kalau Anda kejar itu nggak dapat itu warna birunya itu. Anda tidak akan pernah bisa sampai ke warna biru itu. Angkasa ini luar biasa luasnya dan cocok dengan apa yang dikatakan di kitab-kitab kita bahwa angkasa ini memang tanpa batas gitu. Ya. Nah, di teleskop itu ada digambarkan satu penemuan dari teleskop tentang galaksi, beberapa galaksi gitu. Jangankan beberapa galaksi, satu galaksi saja itu terdiri dari bintang, planet yang jumlahnya tidak terhitung jumlahnya, yang sangat luas sekali. Padahal di alam semesta ini terdapat ratusan ribu galaksi, banyak sekali galaksi. Saya menyampaikan cerita ini kenapa? Karena saya selalu mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang kehidupan pada saat saya melihat film-film dokumenter seperti itu. Perspektif yang lebih luas menyadari betapa sesungguhnya samsara ini luas sekali. Kita bisa terlahir di satu alam, kemudian meninggalkan alam tersebut, dan kemudian terlahir lagi di alam yang lain. Atau mungkin kita nanti akan berpindah di katakanlah di galaksi yang lain.
ya, menjadi makhluk di galaksi yang berbeda dengan galaksi yang kita tempati sekarang ini. Dengan menyadari bahwa samsara ini tanpa batas dan perjalanan di dalam samsara ini bisa panjang sekali, maka efek yang saya rasakan adalah bahwa saya tidak ingin menyia-nyiakan kehidupan ini. Saya ingin di dalam kehidupan ini bisa tumbuh dan berkembang, menyempurnakan parami-parami saya. Dan inilah yang saya juga ingin Anda mengalaminya, Anda melakukan. Tumbuhlah di dalam kehidupan ini, berkembanglah di dalam kehidupan ini, tidak menghabiskan waktu banyak untuk tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan ini. Paling tidak 1 minggu Anda dengarkan Dhammatalk 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu pun sudah akan membuat perspektif Anda melebar lagi, kemudian orientasi Anda akan menjadi benar lagi, ya. Nah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pengelompokan seperti biasa, saya harap Anda sudah meneliti pengelompokan bahwa 38 berkah tertinggi itu bisa kita kelompokkan sedemikian rupa, ya. Kita masuk ke berkah yang nomor 20, ya, yaitu mengendalikan diri dari minuman yang memabukkan. Mengendalikan diri artinya menjauhkan diri, tidak menyentuh, ya, tidak sedikit pun mencoba, ya. Kenapa? Saya akan sampaikan nanti ulasannya di bawah, ya. Jadi menghindari situasi apapun yang bisa menyebabkan kelalaian. Jadi di sini berkah yang nomor 20, mengendalikan diri dari minuman yang memabukkan, tidak hanya merujuk kepada minuman cairan saja, tetapi juga merujuk kepada di samping anggur, apapun yang memabukkan, baik itu yang melalui pil, ditelan, disuntikkan, dihisap, yang bisa memunculkan khayalan atau delusi. Tujuan dari latihan kita untuk menjadi manusia yang bisa tumbuh dan berkembang adalah titik kulminasinya adalah menumbuhkan dan mengembangkan kebijaksanaan. Khayalan, delusi, sesuatu yang menyebabkan kita kehilangan kewaspadaan adalah hal-hal yang kontraproduktif, berlawanan dengan kebijaksanaan. Oleh karena itu, jangan diganggu jalan untuk kebijaksanaan, untuk tumbuh dan berkembang dengan minum minuman yang memabukkan, pil atau apapun itu juga yang akan membuat kebijaksanaan Anda melemah, ya. Nah, saya akan sedikit menyampaikan beberapa informasi. Minuman keras, ya. Anda tadi membaca sila yang keempat kan, sura meraya maja pamadatana. Ada kan, ada kata-kata sura, ya. Itu S-U-R-A, tapi A-nya panjang di belakangnya. Karena ini ada 3 kata yang berbeda. Saya untuk tambahan informasi saja kepada Anda. Jadi S-U-R-A, R-nya panjang. Itu artinya minuman keras, kan? Ya. Nah, nanti ada kata lagi S-U-R-A, tapi yang panjang itu U-nya. Di atas U-nya itu ada garisnya, sura itu. Itu artinya pahlawan. Hah? Nah, makanya menarik kan, makanya saya berikan informasi ini kepada Anda. Anda tahu kota Surabaya? Hah? Tahu kan? Kota pahlawan kan? Hah? Saya merenungkan, kadang mungkin ini berasal dari bahasa Pali loh. Surabaya. Artinya kalau ini benar bahasa Pali, seharusnya S-U ada garisnya di atas, R-A ada garisnya, B-H-A-Y-A. Surabaya, ya. Artinya apa? Ini 2 kata, sura plus abaya. Artinya pahlawan yang gagah berani, tidak gentar untuk menghadapi mara bahaya, gitu, ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Untuk memperpanjang perspektif Anda. Bukankah kita dulu adalah negara Buddhis? Jadi sebenarnya banyak nama-nama yang ada di Indonesia ini juga berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa Pali. Saya rasa salah satunya Surabaya, ya, artinya pahlawan yang gagah berani, tidak gentar melawan apapun, gitu, ya. Makanya dijulukin kota pahlawan kan, ya. Cuman sekarang jadinya apa? Bayanya jadi buaya, ya. Karena orang sekarang, saya rasa arti yang sesungguhnya adalah Surabaya, S-U-R-A-B-H-A-Y-A,
Itu pahlawan yang gagah berani, yang tidak gentar, tidak mengenal rasa takut. Jadi itu ada variasi SURA yang belakangnya panjang, A-nya ada garisnya, itu artinya minuman yang memabukkan, ya, minuman keras gitu. Kalau SU ada garisnya sura, itu artinya apa tadi? Pahlawan. Ada lagi kalau sura, SURA biasa tanpa garis di atas huruf vokalnya, artinya apa itu? Dewa. Ya, nah saya sampaikan ini karena ini menarik sekali. Kata-kata tersebut ada sejarahnya juga di kitab-kitab komentar. Ya, Anda tentu mengenal dewa, bukan dewa, makhluk di alam Asura. Asura itu alam rendah atau alam atas? Alam setan, alam jin, orang menyebutnya seperti itu ya. Tapi pernahkah Anda mendengar cerita bahwa sesungguhnya mereka dulunya adalah dewa? Makanya dikatakan Asura. A itu berarti bekas, mantan, X. Dulunya dewa. A plus sura. A itu dulunya dewa gitu. Sebelumnya adalah dewa. Gitu. Nah, jadi di dalam kitab kita Asura ini, kalau dari salah satu kitab komentar, tadinya adalah dewa yang tinggal di alam di atas sana, di atas sana, yang kemudian belakangan hari kemudian berubah nama menjadi Surga Tawa Tingsa. Jadi ceritanya begini nih. Si dewa-dewa tadi ya, sebelum surga itu diberi nama Tawa Tingsa. Kenapa diberi nama Tawa Tingsa? Tawa Tingsa itu kan 33. Ya, karena pada satu hari ada 33 dewa yang lahir bersama-sama. Ya, kemudian lahirnya di tempat itu, di surga yang didiami oleh makhluk yang belakangan hari akan menjadi Asura. Ya, jadi kronologinya begini, ada satu alam dewa di atas sana yang ditinggali oleh dewa-dewa yang kemudian akan menjadi Asura. Belum diberi nama Tawa Tingsa. Nah, dewa ini suka mabuk. Ya, dia suka minum minuman keras itu yang apa disebutnya kalau di kitab itu ganda pana, itu minuman yang beraroma. Kata orang alkohol juga minuman beraroma juga katanya. Ya, jadi itu bahasa palinya. Jadi dewa-dewa tadi di alam surga dia suka minum ganda pana itu. Minuman yang beraroma. Tapi ini adalah sejenis minuman keras yang memabukkan. Jadi mereka berpesta pora di sana. Nah, satu hari ada 33 dewa terlahir di sana plus Saka yang kemudian menjadi dewa raja dari para dewa kan, Saka kan, dewa Saka kan, ya. Nah, Saka plus 33 dewa terlahir di sana. 33 dewa ini tadinya adalah sahabat. 33 laki-laki sahabat di mana mereka ini melakukan perbuatan baik bersama-sama. Membangun jembatan bersama-sama, mungkin membangun wihara bersama-sama mungkin gitu. Kira-kira dia 33 sahabat ini senantiasa berbuat baik secara kolektif bersama-sama. Nah, inilah kemudian yang teori di kitab komentar akhirnya mengajarkan kepada kita ada yang disebut karma kolektif. Karma yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama dan berbuah pada saat yang bersamaan di satu tempat yang sama. Jadi 33 laki-laki yang melakukan perbuatan baik bersama-sama tadi, kalau di kitab kita diberikan contoh membangun jembatan, membangun toilet bersama-sama. Akibat karma kolektif tadi, kebetulan mereka kemudian terlahir di alam yang sama. Ya, terlahir di surga di tempat dewa-dewa yang suka mabuk-mabukan dengan minuman ganda panak tadi, minuman beraroma tadi. Nah, begitu terlahir di sana, dewa Saka dan 33 dewa tadi menasehati para dewa jangan mabuk-mabukan lah, itu tidak baik. Ya, dan singkat cerita mereka bertengkar. Nah, jadi di dewa pun juga ada pertengkaran, nggak hanya di alam manusia gitu. Dewa juga bertengkar. Cuman yang membedakan kalau dewa bertengkar itu di sana tidak ada bunuh-bunuhan. Ya, tidak ada saling menyakiti, hanya berbeda pendapat, cekcok saja begitu. Ya, nah singkat cerita mereka akhirnya bertengkar dan dewa-dewa yang mabuk tadi kalah. Ya, kalah.
berperang dalam tanda kutip, sebagai akibatnya dewa-dewa penghuni awal dari alam surga tadi jatuh. Dia hidup akhirnya katanya di samudra-samudra, di laut lepas. Ya, Anda pernah mendengar cerita Ratu Roro Kidul? Nyi Roro Kidul, ya. Ya, jadi ya mungkin itu beliau itu dari alam sana. Ya, beliau masih hidup ini. Dengar nih. Jadi hidupnya di samudra di tengah lautan gitu. Ya, jadi makanya kemudian dia diberi nama Sura, mantan dewa. Gitu. Atau ada lagi analisa begini, Aksura tapi A-nya panjang, Aksura. Karena apa? Karena pada saat dewa-dewa tadi jatuh dari alam surga, kemudian jatuh ke katakanlah ke bumi ya, karena di samudra ya. Akhirnya mereka sadar, saya nggak mau mabuk lagi gitu. Ya, karena dia sadar tidak mau mabuk lagi, maka diberi nama Aksura. Di dalam teks-teks kita, Aksura itu sering disebutkan itu hidup bersama-sama dengan para naga dan Gandaba. Kan ada kan Aksura, naga, Gandaba. Gandaba itu apa? Anda pernah mendengar istilah Gandarwa? Gendruwo. Kalau naga kan sering ya, Gendruwo pernah. Jadi sering di teks-teks kita itu Asura, naga, Gendruwo. Jadi mereka ini hidupnya itu berdekatan. Mereka ini hidupnya ya berdekatan, berkelompok ya, sebagai teman Asura, naga, dan Gendruwo gitu. Nah mereka itu dulunya itu adalah dewa. Ya, dewa karena mabuk-mabukan maka jatuh. Makanya Buddha di salah satu sutta juga begitu. Manusia yang suka mabuk-mabukan itu juga penyebab kejatuhan. Yang suka minuman keras ini juga akan menjadi penyebab kejatuhan mereka gitu. Nah, singkat cerita, si Asura tadi sudah jatuh kan ke samudra kan. Ada ceritanya berlanjut seperti ini. Di satu samudra, di pantainya itu ada resi, isi bahasa Palinya. Kalau bahasa Indonesia resi, Anda tahu resi ya? Resi itu pertapa, kayak pertapa gitu, tapi yang sudah bijaksana. Ada pertapa yang belum bijaksana juga. Dia pertapa yang sudah bijaksana, pertapa yang sudah tercerahkan. Kebetulan hidupnya di pantai, di pinggir samudra ya. Nah satu saat si Asura ini kan karena tidak terima atas kekalahannya, mereka sering naik ke surga Tawatingsa untuk mengajak berantem lagi. Nah itu kalau berantem itu bisa dari atas. Ini kan dari kitab tafsir ya. Kitab tafsir ini muncul kan belakangan kan. Kalau berantem itu bisa dari atas gitu, begitu mereka terdesak kepepet bisa turun lagi ke samudra lagi gitu, dan terus dikejar sama dewa yang di atas gitu, berantem terus kan. Singkat cerita pada satu hari mereka berantem, naik berantem, akhirnya kalah, turun, dikejar terus sama dewanya sampai di pantai di satu samudra. Bukan pantai laut selatan ya, pantai lah. Tapi kalau Anda hubung-hubungkan cerita-cerita hikayat tentang pantai laut selatan, ini ada hubungannya sebenarnya. Ya, cerita-ceritanya yang berkembang itu di laut selatan itu mirip-mirip dengan cerita yang kita temukan di kitab-kitab komentar kita. Ya. Nah, berantem, kalah, kemudian lari turun ke pantai kan, masih dikejar sama dewa. Kebetulan di pantai ada resi tadi, resi pertapa tadi. Ya, karena dia pertapa yang sakti dan bijaksana, pertapanya membela dewa dari Tawatingsa. Membela, karena yang Asura ini kan, Anda tahu nggak, Asura ini haus kekuasaan, penuh kebencian, penuh kemarahan, dan makanya dia jatuh gitu. Dan si resi makanya kan tidak appreciate gitu. Akhirnya membela dewa dari Tawatingsa, dan Asuranya menjadi kalah lagi, masuk ke lautan lagi. Ya, tapi begitu masuk ke lautan, benci dendamnya terhadap pertapa tadi masih dipelihara.
Ya, sehingga akhirnya apa? Si Asura tadi keluar lagi mengejar si Resi pertapanya, gubuk-gubuknya dihancurkan gitu. Gubuknya aja dihancurkan gitu. Nah, si Resinya karena bijaksana pertapanya ini kemudian mengajak perdamaian lah, membawa misi perdamaian, adalah damai aja lah. Ngapain sih marah-marah gitu ya. Ya, karena dia udah bijaksana, dia nggak suka berantem gitu. Damai, peace aja. Kemudian si para pertapa ini menemui Raja Asura yang bernama Sambara. Nah, Anda pernah kenal kan nama Sambara kan? Hah? Yang di film dulu itu apa itu? Jagoan kalau kita waktu muda itu yang namanya Sambara itu. Pernah kan ya? Angkatan 90-an kali ya? Atau 80-an ya? Sambara ya. Itu Sambara itu nama Raja Asura. Raja Asura ditemui sama pertapa-pertapa tadi, tolonglah gubuk-gubuk saya jangan dihancurkan ya, berikanlah kedamaian kepada semua makhluk, jangan suka demo-demo begitu, jangan suka teriak-teriak begitu, nggak bagus nanti ototnya itu loh kalau putus gimana gitu. Udah damai-damai aja lah, tolonglah itu anak buahnya dikasih tahu jangan suka demo gitu kan. Tapi sambarannya tidak, karena sambarannya masih mendongkol kan. Akhirnya sambarannya itu tetap memberikan rasa takut kepada para resi dengan terus menghancurkan tempat tinggalnya gitu. Nah akhirnya karena negosiasi itu tidak berhasil, akhirnya para resi mengucapkan sajak kirya. Sajak kirya itu perbuatan, sajak itu kebenaran. Perbuatan yang mendeklarasikan kebenaran gitu ya, bahwa dia telah berbuat baik, kenapa dibalas seperti itu. Saya meminta kedamaian, kenapa kalian malah memberikan rasa takut kepada kami. Dan kemudian timbullah kata-kata dari para pertapa yang sering dikut oleh para guru-guru Dhamma, yaitu ya disang wapate bijang ta disang harate palang, apapun benih yang ditanam itulah buah yang akan dikumpulkan gitu. Ya, sekarang kita memahami kalimat itu sebagai rumus hukum tapi kalau kita selidiki asal musulnya, ini adalah kalimat kutukan loh yang diberikan oleh para pertapa kepada Asura loh. Saya kesini minta perdamaian kok malah kalian memberikan rasa takut. Oh ya sudah, apapun benih yang kamu tanam itulah kamu yang akan memetiknya, kamu akan kumpulkan gitu. Nah sekarang kita terima kalimatnya itu saja tanpa pernah mengetahui sejarahnya bahwa ini semacam kutukan ini. Jadi Anda jangan meniru pertapa itu ya. Kalau ada seseorang berbuat jahat kepada Anda, ya sudahlah, itu yang kamu tanam itu nanti yang akan kamu petik. Jangan, itu ada kebencian di sana ya. Jangan. Jadi kembali lagi, Asura itu simbol makhluk yang haus kekuasaan, menyukai kekerasan, kasar itu, narsis katanya di kitab komentar itu. Narsis karena kalau yang perempuan suka dandan cantik, iya, dan suka dipuji-puji. Kalau yang Asura yang perempuan itu dandan, iya loh. Memang begitu loh di kitabnya itu Jadi begitu suka dandan cantik, dan yang laki-laki juga Asura menjadi ganteng. Kemudian tapi egois. Sifat-sifatnya Asura itu begitu, egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau kalah. Ya. Dari apapun mereka tidak mau kalah. Lihatlah, maka cerita-cerita tentang jin, tentang setan, itu kan mirip-mirip seperti itu kan. Egois, haus kekuasaan, tidak mau kalah, suka berperang ya, suka mengganggu makhluk lain. Begitu, itulah Asura ya. Nah sayangnya banyak Asura yang lahir jadi manusia, sifatnya waktu jadi Asura kebawa-bawa. Jadi akhirnya jadi manusia yang kasar, haus kekuasaan, egois, suka berteriak-teriak, kemudian apa lagi? Kebawa. Kenapa? Karena mereka adalah manusia baru jadi manusia.
Kayak orang kaya baru kan. Kalau dia kaya baru, manusia baru, ya, dulunya Asura, makanya begitu lahir ke bumi pun sukanya perang. Bukan, ini kita hanya contohkan ini saja, apa kemiripan dari sifat-sifatnya. Kita manusia tidak begitu. Manusia pada hakikatnya menyukai perdamaian, menyukai kelembutan. Itulah manusia. Ya, kalau yang kasar, keras, suka bertengkar, itulah manusia yang dulunya Asura. Ya, makanya jadilah manusia yang benar-benar manusia. Ya, jangan jadi manusia ex Asura. Nah, di Indonesia sebenarnya ada dua tokoh bukan tokoh spiritual ya, dua tokoh dari orang menganggapnya ini adalah apa sih, kalau Anda menganggap cerita-cerita tentang Nyi Roro Kidul Ratu Pantai Selatan itu Anda anggap sebagai apa sih? Hikayat atau apa? Hah? Legenda atau apa? Ada lagi legenda atau mitos? Bukan mitos itu mungkin ya. Ada lagi yang mungkin kita anggap mitos, yaitu Dewi Sri. Anda pernah mendengar kata Dewi Sri? Ini sebenarnya Dewi kemakmuran. Dewi kemakmuran. Dia yang melambangkan kemakmuran, memegang padi, Dewi padi. Ya, yang menjamin kemakmuran dari rakyat atau manusia gitu. Nah, sayangnya di Indonesia Dewi Sri kalah terkenal sama Ratu Roro Kidul. Maka Indonesia ini ya berantem terus itu. Coba kalau diganti simbolnya adalah Dewi Sri, mungkin Indonesia makmur gitu. Karena Dewi kemakmuran kan. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi kita sebagai murid Buddha, berkahilah kehidupan kita sendiri dengan menjauhkan diri dari minuman yang memabukkan, ya. Karena ada di Anguttara Nikaya, Buddha mengatakan kalimat seperti ini: murid Buddha menjauhkan diri dari apapun yang memabukkan. Dengan demikian, dengan menjauhkan diri dari apapun yang memabukkan, maka dia memberikan kebebasan buat makhluk lain, bebas dari mara bahaya. Ya, Anda bayangkan mereka yang mabuk itu hanya membuat khawatir orang-orang di sekitarnya. Betul tidak? Ya, siapapun yang dekat-dekat dengan orang mabuk, dia akan dicekam oleh ketakutan. Betul tidak? Kalau kita sudah bisa menjauhkan diri dari mabuk seperti itu, minum minuman keras hingga mabuk, maka kita juga memberikan kebebasan, rasa aman, tentram, bebas dari permusuhan, bebas dari tekanan, penyiksaan kepada banyak makhluk. Sehingga akhirnya apa? Kita akan mendapatkan efek kembalinya, bahwa kita pun nanti juga akan mempunyai kualitas kehidupan yang bebas dari mara bahaya, bebas dari permusuhan, bebas dari tekanan, dan bebas dari penyiksaan yang dilakukan oleh makhluk lain kepada kita. Ya, nah inilah berkah yang harus kita ciptakan, menjauhkan diri dari minuman yang memabukkan. Karena marilah kita renungkan, ya, seseorang yang mabuk, mungkin Anda tidak pernah mabuk, tetapi Anda mungkin pernah melihat orang yang mabuk. Lihatlah apa yang mereka lakukan. Bukankah mereka hanya memberikan kekhawatiran kepada mereka yang ada di dekatnya, ya? Bukankah mereka hanya akan menambah beban keluarganya? Jangan pernah berpikir, ada saja manusia yang berpikir seperti ini. Toh saya mabuk pakai duit saya sendiri. Mabuk juga mabuk sendiri. Saya nggak mengganggu orang lain. Apa salahnya? No, jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau seseorang mabuk, akan selalu saja ada orang yang sedih dengan kondisi dia. Siapa itu? Mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anak-anaknya, mungkin orang tuanya. Akan selalu ada orang yang sedih melihat keadaannya. Orang-orang yang mencintai dia akan sedih melihat keadaan dia gitu. Oleh karena itu, demi menjaga orang lain supaya orang lain tidak sedih gara-gara perbuatan kita, maka kita pun juga harus bisa bertindak yang memberikan rasa aman kepada mereka. Ya, memberikan kenyamanan kepada mereka. Dan efeknya apa? Seperti benih yang kita tanam, maka itulah buah nanti yang akan juga kita petik. Karena memang hukum karma bekerjanya seperti itu. Apa yang kita lakukan, itulah yang sesungguhnya kita terima. Kalau kita benar-benar menganalisa hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini, kenapa? Dari 300-400 manusia yang ada di ruangan ini mempunyai kualitas kehidupan yang berbeda-beda.
Kenapa? Apakah karena dunia memberikan kehidupan kepada Anda berbeda-beda? Tidak. Kita semua mempunyai kualitas kehidupan yang berbeda-beda. Itu sesungguhnya karena apa yang telah kita lakukan di masa lalu itu berbeda-beda. Jadi Anda membentuk kehidupan Anda sendiri loh. Kalau Anda saat ini adalah manusia yang bahagia, maka Anda adalah seorang arsitek kehidupan buat kehidupan Anda sendiri yang baik. Seorang arsitek yang lulus cum laude. Ya, jadi Anda bisa merancang bangunan kehidupan Anda dengan baik. Kalau Anda masih menjadi manusia yang belum bahagia, itu artinya Anda belum menjadi pencipta kehidupan Anda yang baik. Kenapa tidak bisa menjadi pencipta kehidupan yang baik? Karena Anda mungkin belum mengetahui teorinya. Anda belum kuliah di fakultas arsitek. Ya, jurusan arsitek, fakultas teknik jurusan arsitek. Kuliah dulu. Kuliahnya di mana? Di sini. Ya, seminggu hanya 2 jam aja. Nanti 5 tahun lulus. Enak kan? 2 jam doang dalam 7 hari gitu. Nah, kalau seseorang mabuk dia ceroboh. Efeknya kan? Kalau dia ceroboh maka dia bisa membuat kesulitan orang lain, siapapun yang berada di dekatnya. Tidak hanya orang lain, tentunya dia sendiri juga akan berada dalam kesulitan. Dia akan jadi seorang yang teledor, tidak penuh perhatian, dan juga tidak sadar terhadap perilaku sendiri yang ternyata adalah merugikan orang lain gitu. Jadi mabuk itu hanya menghancurkan diri sendiri dan juga mencelakai orang lain. Lihatlah berapa banyak kasus kecelakaan mobil karena mobilnya dikemudikan oleh orang yang mabuk. Apa salah orang yang ditabrak tersebut? Kalau kita analisa secara ini memang yaitu efeknya seseorang yang ceroboh, yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, akhirnya mencelakai orang lain, ya. Dan bukan saja dia mencelakai orang lain dengan cara yang demikian, perbuatan dia mencelakai orang lain akan memperkuat mata rantai penderitaan dia sendiri juga gitu ya. Nah, oleh karena itu sebagai umat Buddha yang baik, berkahilah diri Anda sendiri ya, dengan mengendalikan diri, menjauhkan diri dari minuman yang memabukkan. Mari kita lanjutkan lagi. Dengan menghindari atau mengendalikan diri dari minuman yang memabukkan, ya akan membuat kita terhindar dari perbuatan yang tidak terpuji, yaitu memperlakukan orang tua dengan tidak baik. Banyak kan anak-anak, saya tidak membaca beritanya secara penuh, tetapi beberapa hari yang lalu di headline surat kabar kita ada seorang anak atau apa yang menuntut orang tuanya gitu ya. Saya tidak membaca itu, tapi waktu saya baca, kok bisa ya? Ini mungkin anaknya mabuk kali. Benar-benar di luar akal sehat kita. Seorang anak menuntut hukum orang tuanya sendiri loh. Benar ya begitu ya? Ya, coba. Jadi karena dia sedang tidak sadar. Mabuk membuat seseorang tidak sadar. Dan apapun perbuatan yang membuat kita tidak sadar, itu harus kita hindari ya. Terhindar dari perbuatan tidak terpuji kepada orang tua, kepada Buddha, Paceka Buddha, Arahat, dengan memperlakukan mereka dengan tidak baik, yang tidak baik gitu. Mereka yang mabuk akan dicela oleh orang yang bijaksana, terlahir di alam penuh penderitaan. Apabila akhirnya kembali ke alam manusia, mereka akan terlahir sebagai orang bodoh dan gila. Ini dari kitab kita ya. Kalau mabuk tadi menjadi karma produktif, membuat dia terlahir di satu alam, maka tidak ada alam lain yang lebih cocok dari supaya dia bisa melanjutkan hobi mabuknya selain di alam bawah. Ya. Hobi penderitaannya, hobi menderita, hobi tidak sadarnya gitu. Ya, selain di alam bawah, mereka akan terlahir di alam bawah. Nah, di satu kitab ada satu cerita seperti ini. Gara-gara seseorang melanggar sila yang kelima, akhirnya setelah tubuhnya terurai, meninggal dunia, maksudnya dia terlahir di alam neraka untuk miliaran tahun. Keluar dari alam neraka, dia lahir di alam binatang. Keluar dari alam binatang, dia lahir di alam petak. Kemudian dia berputar-putar di 4 alam yang rendah tadi. Terlahir, mati, lahir di situ terus. Satu saat dia lolos dari 4 alam rendah tadi, dia terlahir menjadi manusia. Beruntung kan? Tapi sayang sekali,
Dia sudah mendapat kesempatan terlahir sebagai manusia, tetapi dia terlahir sebagai manusia yang bodoh dan gila. Kenapa? Karena sesungguhnya alam sangat adil kepada dia. Karena dulu dia waktu mabuk kan seperti orang bodoh dan orang gila kan. Maka sekarang diberi kesempatan secara penuh dari lahir sampai mati jadi orang bodoh dan gila. Anda bayangkan orang yang mabuk yang itu kan seperti orang bodoh dan gila. Dan kitab kita juga memberikan data seperti itu, bahwa kalaupun nanti dia bisa terlahir jadi manusia lagi, karma tadi akan mendukung dia untuk menjadi manusia yang bodoh dan juga gila. Kenapa ada orang yang terlahir bodoh? Kenapa ada orang yang terlahir gila? Apakah alam semesta ini tidak adil? Tidak, karena mereka sendiri yang telah membuat diri mereka bodoh. Mereka sendiri yang telah membuat diri mereka gila, ya, karena hobi di masa lalunya. Ya, oleh karena itu jauhkanlah, apapun jauhkanlah. Kita sungguh beruntung terlahir atau hidup di negara tropis, ya. Sehingga tidak ada lagi alasan seperti orang barat sana. Kita kalau di sini kalau nggak minum alkohol nggak bisa hidup, Bante. Dingin di sini, Bante. Ini kan untuk angetin badan, Bante. Kita nggak punya alasan pembenaran itu kan, ya. Jadi mudah harusnya buat umat Buddha di negara timur ini untuk membebaskan diri, menjauhkan diri dari minuman yang memabukkan. Kenapa? Menghindari diri dari minuman apapun itu yang memabukkan itu juga menjadi sila yang kelima. Kalau Anda cermati 5 sila Anda yang Anda latih, 4 sila yang pertama itu ada interaksi antara Anda dan makhluk lain. Sila yang pertama itu menjaga interaksi Anda dengan makhluk lain supaya tidak ada kekerasan, pembunuhan dan lain sebagainya. Sila yang kedua juga begitu, tidak mengambil benda milik orang lain. Sila yang ketiga itu juga begitu, menghormati pasangan Anda, jangan berzina, hormatilah pasangan Anda. Pernikahan adalah komitmen suci yang harus dijaga bersama, ya. Kemudian sila keempat berbohong juga melibatkan orang lain kan. Tapi sila kelima sesungguhnya bisa tanpa harus melibatkan orang lain. Seperti orang yang biasanya berargumen begitu, kan mabuk-mabuk sendiri, duit-duitnya sendiri. Saya kerja juga ini kan duit untuk saya happy-happy sendiri, nggak mengganggu kok kalau saya mabuk kok gitu. Lalu tapi kenapa Buddha tetap saja mencantumkannya sebagai sila kelima yang harus kita latih untuk menjauhkan dan menghindari dari kegiatan-kegiatan yang memabukkan? Kenapa? Alasannya adalah yang pertama, pelanggaran sila yang kelima akan menjadi landasan untuk melanggar 4 sila yang lain. Benar tidak? Seorang yang mabuk akan bisa melakukan pembunuhan. Seorang yang tidak sadar karena dikendalikan oleh minuman keras atau narkoba bisa saja mencuri, bisa saja berzina, bisa saja berbohong. Lihat, mudah untuk melakukan 4 pelanggaran itu. Yang pertama, oleh karena itulah sila yang kelima ini juga ditetapkan oleh Buddha buat Anda semua untuk melatihnya. Jauhkanlah kita semua itu dari hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan kesadaran, ya. Seseorang yang mabuk akan tercela di kehidupan kali ini tadi udah saya sampaikan, ya. Dan efek dari kecanduan dari mabuk itu kontradiksi dengan jalur pencerahan, ya, karena akan membuat kita semakin melekat gitu. Jadi demi orang lain sayangilah diri Anda sendiri. Kalau Anda belum bisa menyayangi diri Anda sendiri hanya semata-mata untuk diri Anda sendiri, Anda coba lihat, arahkan perhatian Anda kepada orang lain, kepada orang-orang yang mencintai Anda, kepada orang-orang yang Anda cintai. Ya, perhatikan mereka, ya. Tentu saja karena mereka adalah orang yang Anda cintai, Anda tidak ingin membuat mereka menderita, kan? Dengan merenungkan bahwa saya tidak ingin membuat orang-orang yang saya cintai menderita, maka biasanya komitmen untuk menjadi manusia yang baik akan mulai menguat. Ya, renungkanlah, kalau kita melakukan satu kesalahan, orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang mencintai kita pasti akan sedih. Ya, maka demi mereka, mari kita menjaga diri kita sendiri. Selanjutnya, ini harusnya mereka yang melaksanakan berkah yang ke-20 bukan ke-19, ya, akan terbebas dari keadaan tidak baik seperti yang kita sebutkan di atas. Yang nomor 21 adalah ketekunan di dalam Dhamma. Nah, ini penting sekali.
Ya, saya suka menguraikan ini. Kenapa? Karena di Indonesia ada saja guru-guru yang mengatakan bahwa agama Buddha adalah agama praktek. Jadi bukan agama belajar. Ya, tidak perlu belajar, langsung praktek saja. Ya, sering saya mengupas kalimat-kalimat yang menyesatkan seperti ini. Kenapa? Setiap kali saya mendengar kalimat-kalimat seperti itu, timbul rasa belas kasih saya kepada umat yang karena tidak paham, ya, karena kurang informasi, akhirnya mempercayai kalimat-kalimat seperti itu. Akhirnya tidak mau belajar dan langsung berlatih saja. Belajar apakah harus kuliah seperti saya dulu di luar negeri seperti itu? Enggak, buat Anda cukup dalam 1 minggu 2 jam seperti ini Anda mendengarkan teorinya. Sudah lebih dari cukup untuk memberikan informasi kepada Anda tentang arah yang benar, tentang apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Ya, jadi ketekunan di dalam Dhamma itu penting sekali dan ini adalah berkah yang harus Anda ciptakan. Anda harus bertekad bahwa Anda harus tekun. Ya, ketekunan di dalam Dhamma itu mencakup 2 hal, tekun di dalam berlatih dan juga tekun di dalam belajar dan juga tekun di dalam berlatih meditasi. Ya, jadi Anda juga harus tekun berlatih meditasi, tidak hanya belajar. Kalau belajar cukup di dalam 1 minggu 2 jam seperti kali ini, tetapi untuk berlatih meditasi, latihlah setiap hari setelah bangun tidur. Anda latih 1 jam 2 jam setiap hari, jadikan kebiasaan. Ya, kita ini umat Buddha, mentang-mentang Buddha tidak mewajibkan Anda untuk berdoa tiap hari lalu apapun enggak dilakukan. Enak ya jadi umat agama Buddha ya, tidak ada kewajiban berdoa tiap hari lalu enggak ngapa-ngapain Anda itu siapapun, enggak ngapa-ngapain. Ya meskipun Buddha tidak mewajibkan ritual apapun, bikinlah dalam tanda kutip semacam ritual pribadi. Anda bangun tidur, Anda meditasi. Dibangun kebiasaan itu dari 10 menit, 15 menit sampai kemudian Anda meningkat kemampuan meditasi Anda, gitu ya. Anda harus bertekad dan juga mengeluarkan daya upaya untuk tumbuh dan berkembang. Jangan menerima nasib. Karena Buddhism tidak percaya pada nasib. Buddhism itu nasib bisa dirubah setiap saat. Tidak ada nasib yang sudah ditentukan sejak kita lahir dulu, tidak ada. Nasib setiap detik, setiap saat bisa kita rubah. Bisa. Contoh, merubah nasib. Anda sekarang kan duduk di tempat duduk Anda, ya. Nasib Anda kemana setelah ini? Siapa yang menentukan nasib Anda setelah duduk ini? Mau belok kanan, belok kiri, lurus ke saya, ke belakang, melihat sana, siapa yang menentukan? Kira-kira begitu. Nasib Anda sendiri yang menentukan. Jangan pasrah pada nasib. Pada suatu hari. Cerita ini adalah cerita tentang 3 ikan. Ikan yang pertama disebut ikan wirya, ikan usaha. Ikan yang kedua disebut ikan kama, ikan karma. Ikan yang ketiga disebut ikan panya, kebijaksanaan. 3 ikan ini hidup di danau yang cerah, danau yang jernih. Ya, mereka adalah sahabat selama sejak kecil sampai hari itu. Hidup bersama, berenang ke sini, berenang ke sana bersama-sama. Sampai pada suatu hari Minggu yang cerah, mereka bertiga melihat ada nelayan yang sedang berjalan mendekati mereka. Dan mereka tahu bahwa nelayan tersebut membawa jaring. Mereka juga tahu bahwa nelayan tersebut akan menangkap mereka. Nah, singkat cerita, 3 ikan tidak sempat berlari dan akhirnya mereka tertangkap di dalam jaring. Ya. Ikan yang pertama yang disebut ikan wirya, ikan usaha, adalah ikan yang usahanya itu kuat. Dia adalah orang yang tidak gampang menyerah dengan nasibnya. Maka melihat nasibnya sedang terperangkap dalam jaring nelayan, dia mengerahkan energi dan usahanya untuk merobek jaringnya. Dan singkat cerita, karena energinya itu berlebihan, jaring tersebut bisa dia robek, dan ikan yang bernama wirya atau usaha tadi akhirnya keluar dari jaringnya.
Ikan yang kedua yang disebut ikan kebijaksanaan. Ikan yang terbiasa menggunakan kebijaksanaannya, terbiasa menggunakan pengetahuannya. Ada lubang yang besar di sana, akhirnya dia manfaatkan lubang itu untuk keluar dari jaring. Jadi ikan wirya dan ikan panya lolos dari jaring. Ikan ketiga yang terakhir yang disebut ikan karma. Ikan ini percaya pada karmanya sendiri. Semua ini kan semua makhluk katanya Bante Keminda kan lahir dari karma masing-masing. Setiap hari Minggu saya sudah ke DBS, mendengarkan pariyati, ikut kelas abhidhamma, ikut meditasi, ikut berdana ini berdana itu. Sila saya bagus, saya pasti akan aman, tentram dan damai. Jadi ikan karma akhirnya percaya pada nasibnya. Dia tidak menggunakan usaha untuk keluar dari jaring, tidak menggunakan kebijaksanaannya bahwa di sana ada lubang yang besar, akhirnya dia menunggu nasib. Dan singkat cerita, nasibnya benar-benar berubah. Tidak hidup di danau tapi hidup di restoran seafood sebelah sana itu. Jangan percaya pada nasib. Setiap saat kita harus berusaha dengan menggunakan kebijaksanaan kita terus-menerus melakukan karma baik. Dengan demikian kita menjadi seorang yang tekun di dalam dhamma, tekun untuk merubah kehidupan kita, tekun untuk tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan ini. Nah, ketekunan itu mencakup 3 hal, yaitu usaha, perhatian penuh, dan kebijaksanaan. Ini yang harus Anda tumbuh dan kembangkan. Jadi usaha Anda juga harus Anda tumbuh dan kembangkan. Usaha itu jangan diartikan secara sempit sebagai bisnis Anda. Tapi usaha apapun, usaha untuk menjadi seseorang yang penuh cinta kasih, usaha untuk menjadi seseorang yang makin bijaksana, makin sabar, makin penuh belas kasih, dan seterusnya. Ketidaktekunan mencakup kecerobohan, tidak perhatian, teledor, suka menunda pekerjaan, tidak bersemangat, tidak tertarik di dalam dhamma, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi kembali lagi dari apa yang saya sampaikan di awal. Tujuan dari kehidupan kita adalah untuk tumbuh dan berkembang. Ya, itu tujuan hidup kita. Ya. Tumbuh dan berkembang apanya? Tumbuh dan berkembang tabungan kita, deposito kita, rumah kita, mobil kita, bisnis kita, tidak. Walaupun itu adalah hal yang baik, tetapi sebenarnya semuanya itu hanyalah alat bantu saja, ya. Seperti pisau. Harta kekayaan Anda itu seperti pisau. Pisau itu bisa dipakai untuk hal yang baik, tapi bisa juga dipakai untuk hal yang tidak baik. Harta kekayaan Anda bisa Anda pakai untuk hal yang baik, tapi bisa juga dipakai untuk hal yang tidak baik. Ya, maka yang penting adalah pengetahuan tentang bagaimana menggunakan pisau, pengetahuan tentang bagaimana menggunakan harta kekayaan Anda, pengetahuan tentang bagaimana menggunakan kehidupan Anda semata-mata untuk mendukung latihan Anda, sehingga di dalam kehidupan Anda ini Anda akhirnya menjadi seseorang yang sabar, penuh cinta kasih, dan lain sebagainya. Ya, nah, tujuan dari kehidupan kita ini tumbuh dan berkembang. Anda harus hendaknya mempunyai sadda yang kuat, keyakinan yang kuat bahwa tujuan dari hidup ini adalah tumbuh dan berkembang, mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kehidupan kita ini berulang-ulang, lahir mati, lahir mati, lahir mati, lahir mati, ya. Perjalanan kita untuk mencapai nibbana ini adalah perjalanan yang panjang. Oleh karena itu di dalam setiap kehidupan yang sudah kita ambil saat ini, hendaknya kita harus naik kelas. Jangan tinggal kelas, ya. Naik kelas karena nilai cinta kasih Anda naik. Nilai rapot kewelas asihan Anda naik, nilai rapot kebijaksanaan Anda naik. Ya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang betapa usaha kita di masa lalu telah membuat kehidupan kita ini menjadi berbeda-beda, saat ini lihatlah di dalam kehidupan ini, ya. Seperti halnya buah-buahan. Ada buah yang pahit, ya. Ada buah yang seperempat pahit.
Ada buah yang setengah pahit, ada buah yang 3/4 pahit, ada buah yang pahit sekali, ada buah yang manis sekali, ada yang 3/4 manis, setengah manis, perempat manis, dan seterusnya. Kenapa kualitas buah berbeda-beda? Kualitas buah yang berbeda-beda ini sama persis dengan kualitas manusia yang ada di muka bumi ini berbeda-beda. Kenapa? Kenapa kualitas kita berbeda-beda? Ada yang cinta kasihnya nilainya 100, ada yang cinta kasihnya nilainya 70, ada yang hanya nilainya 50, ada yang 0, dan seterusnya. Yang membuat kita berbeda-beda adalah latihan-latihan kita di masa lalu berbeda. Kita di masa lalu telah melatih sedemikian rupa sehingga akhirnya kita menjadi seperti saat ini. Oleh karena itu, karena tujuan kita adalah merealisasi nibbana, di dalam merealisasi nibbana ini 10 parami harus kita sempurnakan. Ya, kualitas-kualitas hati yang positif ini harus kita sempurnakan. Maka mumpung saat ini kita terlahir sebagai manusia, ingat, kelahiran kita sebagai manusia bukan kelahiran yang selama-lamanya. Cepat atau lambat kita semua harus keluar dari kelahiran ini, cepat atau lambat. Dan untuk bisa keluar tidak ada yang bisa tahu, ada yang tahu kapan kita harus meninggalkan kehidupan kita kali ini. Tidak harus tua. Banyak orang muda yang mati, banyak orang yang sehat hari ini tiba-tiba mati. Ya, dengan memberikan senantiasa merenungkan hal-hal seperti ini, akhirnya akan muncul komitmen bahwa saya tidak akan menyia-nyiakan kehidupan saya kali ini. Saya akan memanfaatkan kehidupan saya kali ini untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang kualitas spiritual saya, sehingga perjalanan saya saat ini terlahir sebagai manusia itu adalah perjalanan yang menguntungkan buat saya, dan kemudian harapannya saya akan terus bisa melanjutkan perjalanan yang baik ini di kehidupan yang berikutnya. Karena kalau kita saat ini terbiasa berbuat baik, ya, maka kehidupan depan pun kalau dia berbuah pasti kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, nah, jadi kembali lagi. Ibaratnya buah yang berbeda-beda, maka manusia pun juga berbeda-beda. Kenapa manusia berbeda-beda? Karena akumulasi perbuatan kita yang berbeda-beda. Sifat kita masing-masing itu sesungguhnya adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau Anda yang terbiasa melakukan sesuatu dengan didorong oleh cinta kasih, maka Anda adalah dikenal oleh orang sebagai seseorang yang penuh cinta kasih. Kalau Anda adalah seseorang yang terbiasa melakukan sesuatu didorong oleh kemurahan hati, maka Anda akan dikenal oleh teman Anda sebagai seseorang yang murah hati. Kalau Anda adalah seseorang yang terbiasa melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan Anda, maka Anda akan dikenal sebagai orang yang bijaksana oleh lingkungan Anda. Demikian pula sebaliknya. Kalau seseorang itu sering melakukan sesuatu dengan didorong oleh kemarahan, kebencian, maka orang lain akan mengenal dia sebagai seorang yang penuh dengan kemarahan dan kebencian. Jadi sifat kita masing-masing ini yang berbeda-beda ini sesungguhnya adalah kumpulan dari perilaku-perilaku kita sendiri. Kumpulan dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu akhirnya menciptakan kita menjadi saat ini. Ada seseorang yang penuh cinta kasih, penuh belas kasih, sabar, dan lain sebagainya. Nah, pesan saya, mumpung saat ini kita terlahir sebagai manusia, jangan sia-siakan kehidupan ini. Ya, marilah kita tumbuh dan berkembang bersama-sama. Marilah kita melatih cinta kasih kita secara bersama-sama, tumbuh bersama-sama. Marilah kita latih kualitas-kualitas hati yang positif bersama-sama, sehingga akhirnya di dalam kehidupan kita kali ini sebagai manusia, kita pun menjadi satu makhluk yang kelasnya naik, levelnya naik setingkat. Dengan demikian tujuan akhir kita merealisasi nibbana akan menjadi semakin dekat. Ya, terima kasih. Budaya Bante. Oh ya. Saya mau nanya, pelimpahan jasa itu bisa gak diberikan kepada orang yang masih hidup? Kedua, apa pengertian di dalam Buddhism alam di bawah sadar? Terus ketiga, di dalam Heart Sutra Avalokitesvara itu ada dikatakan kosong adalah isi, isi adalah kosong. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, pertanyaannya ada 3 ya. Yang pertama adalah tentang pelimpahan jasa apakah bisa diberikan kepada orang yang masih hidup. Tidak bisa. Tidak bisa.
Lalu kenapa kita sering melakukan pelimpahan jasa buat orang yang sakit? Ya nggak tahu. Siapa yang ngajarin? Begini, kalau saya mengatakan demikian itu dalam konteks yang sesungguhnya. Pelimpahan jasa itu adalah aktivitas yang akan bisa memberikan dampak yang sedemikian hebatnya sehingga makhluk yang menerima pelimpahan jasa ini bisa segera keluar dari penderitaannya. Itu pelimpahan jasa. Nah, di dalam Buddhism, pelimpahan jasa ini hanya berlaku makhluk yang bisa menerima pelimpahan jasa itu adalah makhluk peta. Ya, tetapi juga dari semua alam peta itu tidak semua makhluk peta bisa menerima pelimpahan jasa. Ya, jadi ibaratnya negara peta ini adalah satu negara gitu. Ada satu provinsi yang disebut provinsi para datu upajiwika peta. Jadi alam hantu kelaparan, provinsi alam hantu kelaparan, di mana para makhluk yang hidup di sana, hidupnya itu tergantung dari pemberian orang lain. Jadi dikatakan kalau ada familinya yang ingat kepada dia memberikan pelimpahan jasa, kalau yang didanakan oleh familinya itu katakanlah makanan kepada anggota sangga, kemudian dia melakukan pelimpahan jasa, kalau dia bisa menerima maka dia akan menerima makanan surgawi. Kalau minuman yang dia danakan dia akan menerima minuman surgawi dan lain sebagainya. Di sana tidak ada mata pencaharian apapun ya, tidak ada pertanian, tidak ada pengrajin-kerajinan apapun di sana tidak ada. Mereka hanya menunggu kemurahan hati dari para familinya untuk mengirimkan atau melakukan pelimpahan jasa kebajikan kepada mereka. Kalau tidak ada familinya yang ingat kepada mereka, maka kehidupan mereka akan jadi kehidupan yang penuh penderitaan, karena mereka tidak bisa mencari makan, minum, baju dan lain-lain dengan ini sendiri, tidak bisa. Ya, oleh karena itu di alam tersebut ada peta yang hidupnya sangat susah, tapi ada juga peta yang hidupnya seperti hidup tinggal di istana. Kenapa? Karena Anda mengirim istana kertas yang dibakar-bakar itu, ada iPhone-nya gitu. Apakah begitu? Enggak juga. Kalau Anda apa yang Anda kirim itulah yang akan Anda terima. Nah, apa yang Anda kirimkan itulah yang akan mereka terima. Gitu, kira-kira seperti itu. Ya, kalau mengirimnya makanan beneran mereka akan menerima makanan surgawi. Kalau menerimanya rumah-rumahan kertas, mereka akan menerima rumah kertas surgawi juga. Percuma juga di sana buat mainan. Saya tidak sedang mengkritik tradisi Anda gitu, tapi memang itu tidak diajarkan oleh Buddha. Ya, mengirimkan rumah-rumahan kertas, iPhone kertas atau apa itu tidak diajarkan oleh Buddha. Yang diajarkan adalah segera lakukan kebajikan apapun itu juga. Itu syarat pertama, kita harus melakukan kebajikan. Baru setelah itu Anda buka hati Anda dedikasikan, Anda persembahkan kebajikan tersebut demi kebahagiaan makhluk tersebut, family yang ada di alam tersebut. Jadi tidak semua peta bisa menerima pelimpahan jasa kebajikan kita. Ya, lalu pertanyaannya adalah apakah manusia yang masih hidup bisa menerima manfaat yang seperti itu? Itu tadi yang saya katakan tidak bisa. Tidak bisa. Lalu kenapa kita sering diajarkan oleh guru-guru kita? Nah, itu tadi saya tidak tahu. Tetapi manfaat tetap saja ada, mungkin secara psikologis. Ya, saudara Anda yang masih hidup begitu tahu bahwa saya melakukan kebajikan buat Anda, maka dia akan secara psikologis merasa happy sedikit, hanya sebatas itu. Itu pun kalau dia bisa happy. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Pelimpahan jasa adalah perbuatan yang Anda lakukan yang pasti akan membuat kebajikan Anda meningkat. Jadi artinya yang mendapat manfaat pertama adalah Anda sendiri. Makhluk lain yang di alam peta bisa mendapat atau tidak, ada dua kemungkinan, bisa mendapat, bisa juga tidak. Makhluk di alam manusia tadi bisa mendapat kemungkinan atau tidak, dalam konteks hanya manfaat psikologis bisa dapat, bisa tidak. Tapi Anda sendiri yang sudah pasti mendapatkannya. Karena pada hakikatnya pelimpahan jasa itu adalah karma baik. Melimpahkan jasa itu adalah kebajikan. Jadi lakukanlah terus kebajikan. Ya. Tetapi kalau Anda melakukannya begini, ya, Anda ajak katakanlah orang tua Anda ajak
bersama-sama ketemu dengan anggota sangga, orang tua Anda tidak paham, kemudian Anda menuntun beliau, papa, mama, mari melakukan kebajikan gitu. Ini kebajikan ini kita lakukan untuk papa dan mama. Kalau dia ikut dengan pada saat aktivitas melakukan kebajikan itu, maka dia sedang menimbun karma baik. Dia sedang menimbun satu perbuatan baik, kebajikan buat dia. Kalau Anda melakukannya dengan cara seperti itu bagus. Tapi kalau papa mama Anda tinggal di Sumatera, Anda di sini, Anda berdana, terus ditulis di kata-kata gitu atas ini untuk papa mama saya, strictly speaking nggak bisa. Nggak bisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang alam bawah sadar menurut Buddhism. Buddhism tidak ada ajaran alam bawah sadar. Ya, tidak ada. Coba Anda elaborasi apa yang Anda maksud dengan alam bawah sadar? Kayak trauma masa lalu yang mungkin bisa dibawa ke kehidupan demi kehidupan. Oh ya, iya itu bukan alam bawah sadar. Ya, itu yang saya katakan tadi, sifat kita itu adalah kumpulan dari apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kejadian yang di masa lalu telah kejadian yang telah terjadi di masa lalu telah membuat kita menjadi kita saat ini, ya. Jadi apapun itu, makanya sebagai orang tua juga kita harus hati-hati, jangan sampai memberikan trauma kepada anak kecil, anak-anak Anda, karena usia mereka masih muda seperti itu biasanya lebih membekas sehingga akan terbawa sampai mereka dewasa nanti gitu. Itu yang Anda istilahkan dengan trauma gitu ya. Jadi itu bukan dari alam bawah sadar ya. Pada saat seorang anak katakanlah dia terbiasa menangis, berarti kan hatinya terbiasa tergores. Kalau dia terbiasa menangis, hatinya terbiasa tergores, kebiasaan dia menangis tadi akan kebawa terus. Sehingga akhirnya seperti pegas, dia kalau menghadapi situasi tertentu, dia akan cenderung bereaksi seperti kebiasaan dia. Ya, jadi trauma masa lalu akan bisa muncul dan kebawa terus karena pernah terjadi di masa lalu, sehingga menjadi pendukung munculnya sifat perilaku sampai hari ini gitu. Apakah itu tidak bisa diobati? Bisa. Ya. Kita semua ini sebenarnya punya trauma kan? Ya, traumanya itu akhirnya menghasilkan keserakahan, kemarahan, kebencian, ya, kilesa-kilesa kita, ya. Kilesa ini semua itu muncul dari trauma-trauma kita di masa lalu, ya, yang belum berhasil kita bersihkan sampai hari ini, tetapi kita kan sedang berjuang untuk membersihkan trauma-trauma itu. Ya, membersihkan kilesa-kilesa tersebut. Jadi bisa dibersihkan trauma. Tentang Heart Sutra kosong isi, karena saya adalah Bhikkhu Theravada, tidak begitu paham tentang sutra-sutra Mahayana. Saya sedikit mengerti sutra Mahayana ini karena ini sutra terkenal kan ya. Tetapi saya merasa tidak berada dalam otoritas ya. Bukan wilayah saya untuk menjawab, jadi saya memilih tidak menjawab. Gitu ya. Saya Theravada. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Nama Udaya Bante. Gini Bante, yang sudah saya dengar gitu Bante ya, dikatakan bahwa itu karma itu dibuat bukan oleh orang atau makhluk gimana ya Bante ya. Bahwa karma itu dibuat oleh cita, kalau nggak salah itu Bante yang telah saya dengar gitu ya. Maksud saya gini Bante, cita itu kenapa bisa melakukan karma dan kenapa cita itu mendorong melakukan karma, dan kalau memang cita itu membuat suatu perbuatan dan kan didorong oleh karma, terus kenapa dan kapan kita akan mengakhirinya gitu Bante. Jadi akan terus menerus nyambung menerus gitu Bante. Mohon penjelasan Bante. Terima kasih. Bagus juga ini. Karma itu dilakukan oleh cetana. Yang berbuat karma itu cetana, kehendak. Itu karma, bukan Anda. Itu kabar baik kan? Iya kan? Jadi Anda harus selamat nih, Anda nggak pernah melakukan karma. Yang melakukan karma adalah cetana, kehendak. Lalu pertanyaannya, tetapi kenapa saya menderita? Anda sih kepo sih.
Yang melakukan orang lain Anda ambil. Yang melakukan cetana, kenapa yang menderita Anda? Makanya tadi saya katakan ini bagus ya. Nah, sekarang penjelasannya begini. Karma itu adalah perbuatan yang disertai oleh kehendak, ya. Jadi yang disebut karma kehendaknya, bukan perbuatannya, ya. Kehendak yang mendorong perbuatan, ya. Dari kehendak akhirnya muncul perbuatan melalui ucapan. Entah kita berkata-kata yang baik atau berkata-kata tidak baik. Dari kehendak akhirnya muncul perbuatan melalui tangan tubuh yang baik maupun yang tidak baik. Dari kehendak akhirnya muncul pikiran yang baik atau pikiran yang tidak baik, ya. Nah, aktivitas mental kita itu kan aktivitas mental itu, aktivitas batin itu sesungguhnya tidak hanya kehendak tadi. Ada banyak sekali, misalkan perasaan, ya. Perasaan itu misalkan Anda sedang merasakan bahagia, perasaan tidak bahagia atau seterusnya, atau perasaan netral, itu juga aktivitas mental. Atau pada saat ada misalkan Anda sedang berpikir tentang sesuatu, persepsi Anda mempersepsikan bahwa ini adalah merah, hijau, kuning, bantai keminda dan lain sebagainya, itu juga aktivitas mental yang sama dengan kehendak tadi juga, sama-sama aktivitas mental. Tetapi yang membedakan kehendak dengan aktivitas mental yang lain adalah kalau aktivitas mental yang lain seperti perasaan Anda, seperti aktivitas mental yang lain selain kehendak, itu pada saat dia lenyap, dia benar-benar lenyap, tidak akan mempunyai potensi atau kekuatan untuk membuahkan hasil. Nah, tetapi yang disebut kehendak, pada saat kehendak tadi sudah lewat, dia itu meninggalkan jejak. Dia meninggalkan kekuatan, kecenderungan untuk berbuah. Nah, ya. Jadi semua aktivitas Anda, kehendak yang mendorong aktivitas Anda pada saat itu sudah terjadi, sudah lewat, sudah terjadi. Dia bukannya lenyap begitu saja, tapi dia ada satu energi di dalam batin kita yang mempunyai kekuatan untuk berbuah nanti satu saat. Nah, buahnya apa? Buahnya sesuai dengan kualitas dari kehendak tadi. Kalau kehendaknya tadi itu adalah kehendak yang baik, penuh kemurahan hati, penuh cinta kasih, maka efeknya adalah kebahagiaan. Kalau kehendak tadi kualitasnya itu tidak baik, kikir, pelit, penuh kebencian, maka efeknya adalah kesulitan, penderitaan dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, itu adalah hukum alamnya. Ya, seperti api itu adalah panas, es adalah dingin. Tangan kita nempel ke api panas, tangan kita menempel ke es dingin. Hukumnya sudah seperti itu. Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah ego kita masing-masing mendefinisikan, menganggap bahwa yang kepanasan adalah saya, yang kedinginan adalah saya. Hah? Kalau kita cukup mengidentifikasikan ini hanya panas atau dingin, maka hidup kita akan segera merealisasi nibbana. Nah, kenapa kita kemudian terlalu personal mengambil pengalaman panas dan dingin ini sebagai saya, pengalaman saya? Karena kita sejak awal dari kelahiran kita yang dulu-dulu kita udah salah, persepsi kita udah salah, menganggap ini adalah kehidupan saya. Ya, nah tujuan dari latihan Buddhis adalah sebenarnya merealisasi bahwa ini bukan saya ini, tidak ada saya gitu. Yang panas itu ya panas, yang dingin ya dingin gitu. Itu tujuan dari latihan. Kalau kita semua sudah bisa begitu bahwa yang panas adalah panas, yang dingin adalah dingin, bukan panas saya atau saya kepanasan, saya kedinginan, ini hanya panas, ini hanya dingin. Kalau bisa begitu maka kita tercerahkan. Jadi ini memang hukumnya begitu saja, bahwa karma itu yang dilakukan oleh kehendak dan dia mempunyai kekuatan untuk berbuah, menghasilkan efek sesuai dengan kualitas dari kehendaknya tadi gitu. Nah, sebenarnya kalau kita pelan-pelan bisa mengeliminasi identifikasi tadi bahwa ini bukan saya, ini bukan milik saya, maka kehidupan akan nyaman. Kehidupan akan tentram, damai dan bahagia. Paham penjelasan Abhidhamma ini? Yang lain nggak paham atau nggak paham sekali? Hah?
Oke, pertanyaan yang lain? Bante, saya tanya lagi boleh Bante? Boleh, boleh. Ini Bante, saya mengikuti ceramah itu nonton YouTube Bante selama ini tentang Abhidhamma. Di awal di bab pengenalan itu kata-kata pujian Bante ya. Di situ Bante ada bilang Buddha itu adalah yang puah lah gitu ya, yang punya Maha oke. maha oke ya, khusus gitu Bante ya, lain pada yang lain ya, suci gitu Bante. Terus Bante bilang bahwa tuh, jadi orang tanya apa beda Buddha dengan Tuhan Bante. Bante bilang mau jelasan tapi sampai sekarang saya belum dapat Bante jawaban itu Bante. Saya di situ jelaskan enggak? Iya, belum enggak Bante. Oh. Kalau Bante bilang nanti akan diterangkan tapi saya belum ketemu Bante. Mohon jawaban Bante. Karena ini direkam, maka saya harus menjawab dengan baik. Kalau direkam, kalau tidak direkam, jawaban saya jauh lebih baik. Ya, karena ini direkam, jawaban saya cukup baik saja ya. Ya. Tujuan kita hidup adalah tumbuh dan berkembang. Oke, seperti yang tadi saya uraikan. Tumbuh dan berkembang kualitas positif kita. Dengan kata lain, kalau kualitas positif kita itu tumbuh dan berkembang, berarti emosi-emosi negatif akan hancur. Kilesa, kotoran batin akan hancur. Keserakahan akan hancur. Hati kita akan bebas dari keserakahan, kekikiran, pelit, kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya. Emosi negatif akan lenyap dari hati kita. Itu tujuan latihan kita. Nah, untuk bisa mencapai keadaan hati yang murni seperti itu, yang suci seperti itu, bebas dari emosi-emosi yang negatif, yang Anda butuhkan hanyalah jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, dan lain sebagainya. Dan dari jalan mulia berunsur 8, tidak ada satupun yang mengatakan Tuhan benar, Tuhan salah. Jadi karena tujuan kita hanyalah bisa dicapai dengan jalan mulia berunsur 8, maka fokuslah pada jalan mulia berunsur 8. Sesuatu yang tidak ada di jalan mulia berunsur 8, itu artinya tidak penting. Paham? Kalau Anda ingin dapat penjelasan nanti. Kenapa? Hah? Offline. Berarti Anda udah paham. Jadi fokuslah pada jalan mulia berunsur 8 atau sila samadhipanya. Ya, cukup. Hal-hal yang lain tidak perlu. Ya nanti kan nggak asik Bante, kan saya pengen tahu jawaban dulu baru saya akan jadi umat Buddha Bante. Nah ini jawaban Buddha seperti ini, anak muda. Ini ibaratnya Anda terkena anak panah beracun. Ya jangan Anda deh, orang lain. Terkena anak panah beracun, ya. Anak panah beracun ini tepat mengena jantung dia. Dia harus segera ditolong. Kalau enggak ditolong, racunnya akan menjalar masuk ke jantung, mati dia. Ya. Orang-orang sekeliling dia mau menolong dia, saudara-saudaranya mau menolong dia, tetapi dia bersikukuh, jangan dicabut dulu, jangan. Loh kenapa enggak boleh? Enggak, saya ingin tahu dulu ini panah tadi siapa yang menembakkan. Saya ingin tahu dulu siapa yang menciptakan panah ini. Saya ingin tahu yang menembak tadi dari langit atau dari bumi. Saya ingin tahu tadi ini dari bahan apa. Saya ingin tahu ini kastanya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Sebelum dia mendapatkan jawaban tadi semuanya, mati dulu dia. Udah mati dulu. Tujuan kita saat ini adalah membersihkan, mencabut anak panah. Kita saat ini semua terkena oleh anak panah beracun. Anak panah beracun keserakahan kita, kesombongan kita, kemarahan kita, kebencian kita, kekikiran kita, kegelisahan kita, kemudian penyesalan kita, keraguan-raguan kita. Semua emosi-emosi negatif itu adalah anak panah beracun yang bisa kita tarik saat ini juga tanpa harus menunggu pertanyaan Anda saya jawab. Kalau Anda menunggu, saya nggak mau belajar Abhidhamma sebelum pertanyaan itu tadi dijawab, ya sudah.
Itu Anda kayak tadi kena panah tadi, mau ditolong kok nggak mau. Saya ingin tahu ini dari siapa yang menciptakan tadi. Jadi pertanyaan itu sesungguhnya tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan jalur pencerahan. Betul tidak? Yang makhluk tadi dijawab atau tidak nggak penting. Dia berada di luar jalur pencerahan. Gitu ya. Oke, paham ya? Bante. Terima kasih Bante. Kalau saya nggak salah ingat di kelas Abhidhamma ada menceritakan tentang akusala cita, di mana kalau kita menangis itu termasuk akusala cita. Nah, seandainya kalau kita mengenang kebaikan orang tua, terus kita menangis, bukankah pada saat kita mengenang kebaikan orang tua kita juga meningkatkan bakti kepada orang tua? Mohon penjelasannya Bante. Ya, kemarin saya berbicara tentang ini, saya rasa dengan siapa ya, Aling atau siapa itu, menangis. Menangis itu bukan tradisi Buddhis. Menangis itu didorong oleh pikiran yang tidak baik. Pikiran yang tidak baik itu bisa muncul dari kemelekatan kita kepada diri kita sendiri, kemelekatan terhadap orang lain, ya. Menangis juga bisa didorong oleh akar-akar tidak baik yang lain, misalkan kemarahan dan lain sebagainya. Jadi intinya menangis itu bukanlah tradisi Buddhis, karena menangis itu muncul dari pikiran atau hati yang tercemari oleh kotoran batin, ya. Nah, mari kita analisa, gitu. Kalau katakanlah Anda tadi menangisi orang tua Anda, mengingat orang tua Anda dan kemudian Anda menangis, kan? Bukankah itu bakti kepada orang tua kita, Bante? Mari kita analisa pelan-pelan. Pada saat Anda mengingat orang tua Anda dan kemudian Anda menangis, Anda sesungguhnya sedang menangisi orang tua Anda atau Anda sedang menangisi diri Anda sendiri? Hah? Anda tidak menangisi orang tua Anda tidak sedih dengan nasib orang tua Anda yang saat ini mungkin, maaf ya, ini tadi dengan berkaitan dengan orang tua Anda begitu ya? Maaf, orang tua Anda masih? Udah meninggal kan? Oh, baik. Pada saat Anda menangisi orang tua Anda yang sudah meninggal, maaf ya, ini hanya for the sake of story ya, untuk memperluas cakrawala pandang kita, kebijaksanaan kita. Mari kita renungkan, apakah Anda pada saat itu sedang sedih menangisi nasib orang tua Anda, atau Anda sedang sedih menangisi nasib Anda sendiri yang Anda ingin berada di dekat mereka, tetapi Anda tahu saat ini sudah tidak mungkin lagi? Mana yang benar? Anda sedang meratapi nasib Anda sendiri, atau Anda sedang menangisi sedih dengan nasib orang tua Anda? Yang jawaban yang benar adalah Anda sedang meratapi nasib Anda sendiri. Anda ingin dekat-dekat dengan mereka. Anda ingin mendapatkan belayan kasih sayang dari mereka seperti yang biasa mereka lakukan pada saat mereka masih hidup. Tetapi Anda tahu saat ini Anda tidak bisa mendapatkannya lagi dari mereka, karena Anda sudah tidak bisa mendapatkan rasa aman, dilindungi oleh mereka, kasih sayang mereka sudah tidak bisa Anda dapatkan. Maka itulah kenapa Anda menangis. Anda menangisi kepergian mereka, bukan menangisi kesulitan mereka. Katakanlah mereka sedang berada dalam kesulitan. Jadi fokusnya adalah ke Anda sendiri, maaf, tetapi bukan ke orang tuanya. Maaf, paham maksud saya? Ya, dan inilah mengapa saya selalu kata ini lupa. Kalau ada satu contoh yang baik, teladan. Satu teladan di dalam kitab suci kita adalah pada saat Buddha Parinibbana. Semua murid yang arahat tidak menangis, hanya yang Arya Ananda yang menangis. Kenapa? Karena yang Arya Ananda masih punya kilesa. Yang arahat tidak bisa menangis lagi karena tidak ada kilesa. Jadi artinya menangis hanya bisa dilakukan oleh kilesa, oleh kotoran batin. Ya, yang Arya Ananda melekati kepada Buddha. Dia ingin terus Buddha hidup,
ya, tetapi sekarang Buddha sudah tidak bisa lagi. Dia sudah tidak bisa lagi mendapatkan rasa aman berdiri di samping Buddha, makanya dia menangis. Jadi dia bukan menangis karena Buddha sudah parinibbana. Lihat, seharusnya Ananda yang tahu Dharma, dia harusnya tersenyum simpul, bahagia, damai bahwa Buddha sudah parinibbana kan? Karena Buddha sudah aman tentram kan? Sudah terbebas dari penderitaan. Tetapi kenapa Ananda menangis? Karena dia menangisi nasibnya sendiri, menangisi dirinya sendiri, sudah tidak bisa lagi mendapatkan nasihat dari Buddha, bimbingan dari Buddha, keteduhan dari Buddha, keteduhan hati dari Buddha, kasih sayang dari Buddha. Dia tidak bisa dapatkan itu semua, dan itulah mengapa dia kemudian menangis. Ya, jadi kembali lagi juga, siapapun juga yang menangisi orang tua kita atau siapapun orang yang kita kasihi yang telah meninggal dunia, itu sesungguhnya tangisan tersebut muncul dari kilesa, bukan dari kebijaksanaan. Ya, kalau kita kembali renungkan, apa manfaatnya menangis? Apakah dengan menangis lalu mereka bisa kembali? Kita semua tahu tidak bisa. Lalu apa, coba kita pertanyakan, manfaatnya menangis apa? Manfaatnya adalah biar orang tahu bahwa kita perhatian pada orang. Bener nggak sih? Akhirnya kan jadi ritual kan kalau di rumah duka gitu ya. Rumah duka pada saat ini ada mau tutup peti misalkan gitu, semua orang melihat gitu, pada berlomba-lomba menangis. Ini sebenarnya karena biar nggak dikata-katain jelek sama yang lain gitu. Mosok nggak nangis sih orang ini, nah gitu kan, akhirnya dinangis-nangisin gitu aja. Itu manfaatnya, tidak dicela oleh komunitas. Tidak ada manfaat yang positif. Kemudian kalau Anda mengatakan bukankah itu adalah rasa bakti, bakti tidak ditunjukkan dengan rasa tangis. Bakti ditunjukkan dengan menjaga tradisi mereka, memanfaatkan warisan mereka dengan baik, dijaga, diteruskan, gitu. Kemudian menjaga keharmonisan di antara semua yang ditinggalkannya, gitu. Atau kalau beliau punya ajaran, menjalankan ajaran-ajarannya seperti kita menjalankan ajaran Buddha. Kan Buddha juga pernah kan di satu sutta juga mengatakan kan, Kalau kalian menghormati saya, maka hormatilah dengan cara kira-kira gitu ya, menjalankan apa yang sudah saya ajarkan. Itu cara menghormati. Apa yang kalian butuhkan dari tubuh ini kan, Buddha kira-kira begitu kan. Menghormati tubuh ini kan tidak ada manfaatnya. Menghormati yang benar adalah jalani apa yang sudah saya ajarkan gitu. Jadi itu cara berbakti kepada orang tua. Menjaga nama baik mereka. Tidak menceritakan, semua orang punya kelemahan, tidak menceritakan kelemahan mereka, tidak menceritakan kejelekan mereka, menceritakan hal-hal yang baik. Anda tahu nggak ciri definisi orang yang baik dan orang yang tidak baik yang diajarkan oleh Buddha? Sappurisa dan asappurisa. Seseorang yang baik adalah cirinya dua. Dia tidak pernah menceritakan kebaikan dirinya sendiri, orang yang baik. Kalau didesak untuk bercerita, ya maka dia hanya menceritakan kebaikannya itu sedikit sekali. Kebalikannya dua lagi, dia tidak pernah menceritakan keburukan orang lain. Kalau didesak, dipaksa untuk bercerita, dia hanya akan menceritakan keburukan orang lain sedikit saja. Itu definisi orang baik, ciri orang baik. Ciri orang yang tidak baik kebalikannya. Dia senang menceritakan dirinya sendiri, apalagi diminta. Nggak diminta aja dia senang. Dia akan cerita, apalagi nggak diminta dia tambah bersemangat bercerita. Dua yang lain ya, walaupun tidak ada yang minta, dia akan bercerita tentang kejelekan orang lain. Nggak ada yang minta, ini dia tetap aja bercerita, si A ya, si B ya, si C ya, jadi nyinyir gitu, menceritakan keburukan orang lain. Padahal nggak ada yang minta, apalagi diminta, ditambah-tambahin, kasih bumbu ini, bumbu itu, sedap lah.
Ya, jadi itu cara kita berbakti kepada orang yang sudah meninggal, ya menjaga nama baik mereka, ya tidak menceritakan aib mereka, misalkan ada aib. Begitu, tidak dengan menangis. Menangis adalah cara untuk menunjukkan bakti kepada diri sendiri. Bukan bakti. Terlalu cinta dengan diri sendiri. Melekat kepada diri sendiri. Itu ya. Oke. Ya, Cukup? terima kasih. Cukup, Bante.